Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Taib ikhwah fillah, ya alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Yang berkah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Durusul Lughah jilid pertama. Kita masuk sekarang insyaallah taala di halaman 47. Taib sebelumnya kita review lagi pelajaran yang kemarin kita sudah pelajari. Di pelajaran yang lalu Ad-Darsus Sabi kita mempelajari tentang apa itu isim isyarah untuk muannas, ya, isim isyarah untuk muannas. Contohnya hadhihi. Apa artinya hadhihi? Ini. Coba beri contoh. Saya bisa kasih contoh? Hadhihi sayaratun. Ya, hadhihi sayaratun. Maka hadhihi ini digunakan untuk kata tunjuk jarak dekat untuk perempuan, ya. Baik dia hakiki atau majazi. Ya, kalau tadi sayaratun itu hakiki atau majazi? Majazi. Yang hakikinya misalnya Fatimah, hadhihi Fatimah. Baik. Kemudian kita juga mempelajari badal, ya. Apa itu badal? Badal pengganti, ya. Siapa bisa kasih contoh badal? Kalimat yang ada badalnya. Ada kitabu Muhammadi. Apa artinya, Pak? Kurang tepat. Fadal. Ini milik Muhammad. Gimana bahasa Arabnya? Ada kitabu Muhammadi. Masih salah. Hadzal kitabu, ya. Hadzal kitabu. Jadi ada isim isyarah, kemudian setelahnya ada alif lam. Maka ini namanya badalnya. Ya, badalnya. Jadi terjemahnya badalnya dulu baru isim isyarah. Hadzal kitabu li Muhammadin. Artinya bukan ini kitab, tapi kitab ini milik Muhammad. Nah, ini namanya badal. Kemudian kita juga belajar ada yang namanya harokat itu zahirah, ada muqaddarah, ya. Contoh kalau misalnya kita mengatakan Zaidun, ini harokatnya zahirah atau muqaddarah? Zahirah. Kenapa dinamakan zahirah? Karena terlihat, ya, Zaidun, dhammah tanwinnya itu kelihatan. Ada yang muqaddarah, tidak terlihat. Contohnya apa? Mustasfa. Nah, apalagi? Amerika. Nah, itu yang dinamakan isim maksur. Ismun maksurun. Ismun maksurun. Isim maksur, ya namanya. Isim maksur itu apa? Isim yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Isim yang huruf akhirnya adalah alif. Lazimah itu wajib. Ya. Bentuk alifnya ada yang begini, lurus, ada yang begini. Ya, kayak ya. Ini alifnya alif maksurah, ini mustaqimah, lurus. Contoh yang lurus. Amerika, ya. Amerika yang isim maksur yang belakangnya alif bengkok ini namanya alif maksurah. Contohnya mustasfa, mustasfa. Maka di sini alifnya di belakangnya alif bengkok bahasa kita. Ya. Maka isim maksur ini, ya. Semua i'rabnya muqaddarah, semua harokatnya muqaddarah, ditakdirkan, tidak terlihat.
Jadi kalau misalnya kita mengatakan hadza, ini Amerika, asalnya di sini ada dhammah, dhammatain. Ya. Atau hadza mustashfa, maka di sini asalnya mustashfa ada dhammah. Tapi dhammahnya tidak kelihatan, ditakdirkan. Nah, siapa yang bisa ngelihat dhammahnya? Yang belajar bahasa Arab. Itu ya. Kalau nggak belajar bahasa Arab nggak tahu ada dhammah muqaddarah seperti itu. Maksur isim yang di huruf akhirnya alif. Isimnya huruf akhirnya alif. Ya contohnya nama-nama negara. Almania, apalagi Amerika, terus yang ada di situ. Yaban masuk nggak? Nggak. Yaban ada nun. Suriah, nah seperti itu. Turkiya juga sama ya. Terus kita belajar yang namanya zorof. Zorof, apa zorof? Kata keterangan. Contohnya apa? Amama, kholfa. Apa artinya amama? Depan, kholfa, belakang. Maka isim, kata yang jatuh setelah zorof, itu disebut mudhof ilaih. Berarti harus majrur, kasroh. Nah, siapa yang bisa kasih contoh? Amamal masjidi. Nah, amama zorof, masjid sebagai mudhof ilaih, harus kasroh. Nah, apalagi khalfa. Siapa yang bisa kasih contoh? Khalfal madrasati. Misalnya, Ustadz duduk di depan meja. Apa bahasa Arabnya? Ustadz itu duduk di depan meja. Jalisun. Di depan meja. Itu imam. Meja. Maktabi. Ya. Al ustad jalisun amamal maktabi. Ya. Fulan berdiri di belakang papan tulis. Apa bahasa Arabnya? Fulan berdiri. Nah, gimana? Nah, papan tulis apa papan tulis? Sabu rotun. Sabu rotun. Saburatun. Papan tulis. Udah punya kamus kan? Alhamdulillah dibuka kamusnya ya. Fulan berdiri di belakang papan tulis. Apa bahasa Arabnya? Di belakang papan tulis. Fulan waqifun khalfa saburatin. Khalfa saburatin. Kalau pakai alif lam, khalfa as-saburati. Fulan waqifun khalfa ya. Jangan dibaca khalfun, khalfa. Karena zorof itu fathah ya. Zorof itu fathah. Amama, khalfa, yamina, yasara. Nah, itu semuanya ya fathah. Kalau huruf jar huruf, kalau ini isim. Kalau zorof itu isim. Ya. Kalau huruf beda lagi. Nah, zorof kata keterangan. Kata keterangan. Baik, sekarang kita masuk ke ad-darsul tasi'. Pelajaran yang ke-9. Ad-darsul tasi'u, pelajaran yang ke-9. Oh, 46 belum? Oh, gitu. Oh, berarti sekarang Iqra waktub ya? Baik. Sekarang kita masuk Iqra waktub. Anak tunjuk ya. Nah, Arama coba dibaca nomor 1.
Iqra waktub. Nah, halaman 46 Iqra waktub. Ha? To itu huruf syamsiah apa qamariyah? Min inkal inkal tarra. Diulang lagi. Min inkal tarra. Apa itu? Apa artinya? Gimana ngertinya? Badal itu. Hadza. Dokter ini dari inkal tarra. Mana? Inggris. Ya. Hadzat tabibu min inkal tarra. Dokter ini dari Inggris ya, inkal tarra. Maka kita lihat di situ inkal tarra ini isim maksur. Ada alif di belakangnya ya. Harusnya ada kasroh. Kasrotain kan karena ada huruf min di depannya. Tetapi di sini tanwinnya kasrotainnya ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena ada alif. Alif tidak boleh terima harokat. Ya, alif tidak bisa terima harokat. Kalau di Iqra, A, I, U, itu bukan alif, tapi hamzah. Ya, itu hamzah. Taib, nomor 2. Adam, coba dibaca. Zahaba Hamidun ila Faransa. Naam. Hamid pergi ke Prancis. Naam, sahih ya. Zahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis. Ini juga sama. Faransa di depannya ada huruf jar ila. Maka harusnya Faransa itu majrur, ya, ada kasroh. Tetapi tidak terima harokat kasroh karena ada alif. Alif menghalangi dari kasroh tadi. Nomor 3. Lanjutnya. Antum, Pak? Hamidun Maridun. Bukan Hamid tuh, Pak. Bukan Muhammadu, Pak. Mahmudu atau Dun? Mahmudun. Maridun. Terus? Huwal ana. Mustashfa. Sekali lagi, Pak, diulang. Mustashfa. Coba diterjemah. Naam. Al-ana. Apa arti al-ana? Sekarang. Apa mustashfa? Hospital. Sahih. Nah. Mahmudun maridun. Mahmud sakit. Huwal ana, dia sekarang di rumah sakit, fil mustashfa. Al-ana ini juga zorof, ya. Al-ana ini zorof, kata keterangan tempat juga. Apa? Kata keterangan waktu, sekarang artinya. Selanjutnya, Pak, antum nomor 4. Abdullah. Lihat, Abdullahu apa Allahi apa Allah? Kenapa, Pak, Allahi? Sahih, mudhaf ilaih, sahih. Almania inkal. Apa artinya, Pak? Pergi min dari Almania apa, Pak? Jerman. Sahih ya. Zahaba Abdullahi. Abdu situ dia mudhaf. Karenanya nggak boleh tanwin, nggak boleh pakai al. Allahi sebagai mudhaf ilaih, makanya wajib di kasroh. Allahi.
Abdullah pergi min Almania. Almania di sini majrur, ya. Kasroh dengan min, tapi tidak terlihat karena ada alif. Isim maksur. Ila inkal taro. Itu hamzahnya pada inkal taro hamzah wasal atau hamzah qata? Inkal taro hamzah wasal apa qata? Wasal. Berarti dibaca enggak? Nggak dibaca. Berarti ilan kal taro. Ilan kal taro. Ya. Inkal taro di sini sama dia majrur dengan ila. Huruf kasrohnya ditakdirkan. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Selanjutnya, Pak Agung. Ada kitabu li Isa Li Isa wadalika kitabu li Musa. Li Musa. Terjemah? Kitab ini milik Isa Naam. dan kitab itu Milik milik Musa. Musa. Alaihissalam enggak, Pak? Bukan nama nabi ya. Ini Musanya bukan Musa nabi. Hadzal kitabu li Isa. Kitab atau buku ini milik Isa. Isa isim maksur bukan? Ya. Maksur. Kenapa isim maksur? Ada Huruf akhirnya adalah alif. Nah. Hadzal kitabu li Isa. Buku ini milik Isa. Isa posisinya dia majrur karena ada lam di depannya, huruf jar. Tapi dia nggak terlihat kasrohnya karena isim maksur. Wa dzalikal kitabu li Musa, dan buku itu milik Musa. Musa pun sama seperti Isa, ya, adalah isim maksur karenanya kasrohnya tidak terlihat. Naam. Lanjutnya nomor 6, Pak. Ada muhandisu min Amerika. Naam. Insinyur ini dari Amerika. Sahih, ya. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Amerika juga sama majrur, tapi dengan kasrohnya muqaddarah, ya, tidak terlihat. Kasrohnya dikira-kira karena ada min di depannya. Jelas sampai sini? Isim maksur itu apa? Nah, jadi isim maksur apa artinya? Isim yang belakangnya alif lazimah. Baik alifnya lurus atau bengkok. Ya, bahasa kita alif bengkok ya zaman dulu. Sekarang kita masuk ke latihan ke-6. Ya. At-tadrib asadis atau at-tamrin asadis, latihan ke-6. Nomor 1, coba Bang Nino dibaca. As-saburatu amama at-talibu. Amama to Amama at-talibu. bi. Talibi. At-talibi. Wa iya khalfal mudarris. Mudarri Mudarrisi. si. Apa artinya? Saburoh. Saburo itu papan Papan tulis. papan tulis di depannya pelajar Pelajar dan dia. dia Dia ini siapa? Saburoh, ya. Domir hiya kembali kepada saburoh muannas. Dan dia di belakangnya Pak Guru. sahih. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis itu amama. Amama ini apa namanya? Zorof, ya, zorfun, ya. Zorfun. Zorfun kata keterangan, tempat atau waktu? Tempat, ya. Maka zorof itu dianggap mudhof. Ya. Berarti at-talib sebagai mudhof ilaih. Berarti bacanya at-tali bi, ya, menjadi kasroh. Amama talibi, di depan murid. Wahia, dan hiya ini apa? Domir, ya, kata ganti. Maka dia khalfal mudarrisi, di belakang Pak Guru. Maka khalfa juga zorof, sama seperti amama. Dia dianggap mudhof, al-mudarris sebagai mudhof ilaih, jadi harus kasroh, ya, majrur. Taib. Selanjutnya, nomor 2, Bang Cepi. Aina saja ya amal Taib, artinya? di mana mobil ya ada di depan sekolah. Sahih. Aina sayaratul mudarrisi, di mana mobilnya Pak Guru?
Hiya amamal madrasati. Dia di depan sekolah. Maka amama dia menjarkan, mengkasrahkan madrasah karena dia dzaraf. Nomor 3 selanjutnya antum. Aina baitul imami? Baitul imami khalfa masjid. Naam, apa artinya? Mana rumah imam? Rumah imam ada di belakang masjid. Sahih ya. Aina baitul imami al-imami. Kenapa jadi kasroh? Jadi apa kedudukannya dia? Mudhaf ilaih. Nah, di mana rumah imam? Baitul imam khalfal masjidi. Al-masjid kenapa jadi kasroh? Karena mudhaf ilaih juga. Ada zarf di depannya, khalfa. Selanjutnya nomor 3. Oh iya. 4 ya? Bener Pak, 4. Aina jalasa Hamidun Jalasa Olfa Mahmu di atau din, Pak? Mahmudi. Sahih. Apa artinya? Duduk di mana Hamid duduk di belakang Mahmud. Sahih ya. Aina jalasa Hamidun? Di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Terus selanjutnya Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal ikhrabi. Amar di masjid dan dia duduk di depan mihrab. Tayyib. Zahaba Ammarun ilal masjidi. Ammar pergi. Zahaba. Ammar pergi ke masjid. Masjid kenapa jadi kasroh? Ada ila. Wa jalasa amamal mihrabi. Dan dia duduk di depan mihrab. Mihrab kenapa kasroh? Ada zorof, ada amama. Ya. Taib. Kita lihat di situ kalimat nomor 1. Nomor 1 as-saburatu amama talibi. Jumlah kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi 2. Al-jumlah ada 2. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah dalam bahasa Arab ada 2, ada jumlah ismiyah, jumlatun ismiyatun, ada jumlatun fi'liyatun. Yaitu jumlah ismiyah dan kedua jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali isim. Jumlah yang diawali isim. Contoh, misalnya kita mengatakan at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Apa artinya? Mahir. Pinter. Nah, siswa itu pintar. Ya. Maka di sini kita lihat ini jumlah kalimat karena tersusun dari 2 kata. Kalau satu kata namanya kalimatun. Kalau susunan kata-kata namanya jumlah. Ya. Dinamakan jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. At-talib isim bukan? Nah, kata benda kan? Nah, orang ya. Maka at-talib di sini sebagai mubtada. Mubtadaun. Nah. Mahirun sebagai khobarun. Talib kata pertama dinamakan mubtada. Mubtada itu artinya awal, depan, mubtadaun. Sementara mahir sebagai khobar. Khobar, kabarnya. Nggak ada khobar, maka nggak ada jumlah. Ya. Misalnya kita mengatakan at-talib, terus diem. Kalimat sempurna atau belum? Belum. Maka butuh khobarnya. Kenapa dengan talib itu? Nah, talibnya mahir.
pintar. Maka mahir ini adalah khobar. Nah, jelas sampai sini? Nah, jadi jumlah ismiyah, jumlah yang diawali isim. Lalu yang kedua ada jumlah fi'liyah, berarti diawali fi'il. Seperti soal nomor 5. Zahaba Ammarun. Apa artinya? Ammar pergi. Maka dinamakan jumlah karena tersusun dari lebih dari satu kata. Ada zahaba, ada ammar, dua kata, kalimat. Nah, jumlah fi'liyah berarti diawali oleh fi'il. Zahaba ini namanya fi'lun, kata kerja. Ammar namanya fa'ilun, pelaku. Namanya pelaku. Baik, ya. Contoh yang lain, misalnya apa? Jalasa Muhammadun. Apa artinya? Muhammad duduk. Berarti jumlah apa ini? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Karena didahului oleh jalasa. Shalla Muhammadun. Apa artinya? Muhammad sholat. Ya. Kemudian jumlah ismiyah. Apa contohnya? Jumlah ismiyah. Siapa bisa kasih contoh? Depannya isim. Zaidun tajirun. Ana mudarrisun. Ya kan? Antum tullabun. Itu semua jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il. Baik, sampai sini bisa dipahami? Pak paham, Pak? Makmum aja. Baik, catat dulu boleh kalau mau catat dulu. Foto boleh, Pak, tapi saya jangan masuk ya, Pak. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah isim sama jumlah fi'il. Isim kata, benda, kata benda, orang ya. Fi'liyah. Kalau awalnya dari kata aina itu jumlah berapa? Aina itu apa? Isim atau fi'il? Isim, kata tanya. Nah, bukan kata kerja. Maka jumlah ismiyah. Ya. Untuk jumlah ismiyah rukunnya 2. Ada mubtada, kata awal, khabar, kata kedua. Jumlah fi'liyah rukunnya 2. Ada fi'il, kata kerja, fa'il, pelaku. Ya. Sama seperti bahasa Indonesia, ada subjek, ada predikat, ada objek. Ada kata keterangan. SPOK. Baik, jelas sampai sini? Nah, sekarang apa sih bedanya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Nah, jumlah fi'liyah ya dia tidak menunjukkan waktu istimror, tidak menunjukkan waktu terus-menerus. Seperti contoh zahaba Ammar. Zahaba ini artinya apa? Pergi. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab ya, zahaba itu menunjukkan waktu lampau. Madin. Ya. Kemudian kalau menunjukkan waktu sekarang, present, maka dia jadinya mudhari. Fi'il mudhari. Lalu ada bentuknya amr, kata kerja. Idhab. Ya, maka ini namanya amr. Nah, jumlah fi'liyah, maka dia tidak menunjukkan waktu terus-menerus. Di sini zahaba memakai bentuk fi'il lampau, berarti artinya telah, sudah. Amar sudah pergi, waktunya selesai. Ya. Tapi kalau jumlah ismiyah menunjukkan istimror, terus-menerus. Talib
mahir, siswanya pinter. Siswa itu pintar. Kapan pintarnya? Terus, ya, bukan berarti tadi, bukan sekarang, bukan akan datang. Terus dia pinter. Makanya jumlah ismiyah ini lebih kuat dalam menunjukkan sifat, karena terus menerus. Kalau jumlah fi'liyah tidak, ada waktu. Kalau di bahasa Inggris kan ada past tense, present, sama future. Nah, sama di bahasa Arab juga kayak gitu. Kalau di kita kan nggak ada bahasa Indonesia. Makan, nah, udah makan, sedang makan, tambahin aja akan makan. Makan perlu di bahasa Arab Tempat. Nah. makan tidak menggunakan waktu. Tanda baca akhir itu masuk. Ada, itu nanti. Belum masuk. Terjadinya jurumiyah bukan durus lugo. belajar i'rab. Besok belajar jurumiyah, besoknya setengah berkurang itu. Itu tanggung jawab. Baik, sudah? Yang belum paham, silakan. Apa Pak? Belum paham Pak? Sudah cepat. Baik. Saya ulangi lagi ya. Jadi jumlah, apa itu jumlah? Kalimat. Ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia apa? Susunan kata. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat jumlah, susunan kata-kata. Jumlah susunan kata-kata terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah ismiyah. Kedua, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali isim. Apa itu isim? Bukan, kata benda. Kata nama yang menunjukkan nama orang, nama benda, nama sifat, warna, ya. Ini isim. Nama orang Muhammadun, Zaidun. Nama benda maktabun, qamun. Nama sifat, contohnya apa? Godbanu, marah. Ya. Nama warna, misalnya aswadu. Nah, ini semua isim yang menunjukkan nama manusia, nama orang, nama hewan, nama benda, nama sifat, nama warna. Ya. Terus jumlah ismiyah berarti diawali oleh isim. Maka ada dua kata, ya. Yang kata pertama disebut mubtada. Mubtada adalah isim pertama di awal jumlah. Kedua khobar. Nah, ada mubtada, ada khobar. Misalnya kita mengatakan Allahu Ghafurun. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Diawali isim, ya, nama zat, nama Allah. Ya. Maka Allah jadi apa? Mubtada. Ghafur jadi khobar. Nah, kata kedua khobar. Nabiyuna Muhammadun. Apa artinya? Nabiyuna, nabi kita, Nabi Muhammad. Jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa? Diawali isim. Apa isimnya? Nabi. Nah, Nabi sebagai apa? Mubtada. Terus Muhammad sebagai khobar. Ini jelas? Jumlah ismiyah. Kedua, jumlah fi'liyah. Apa artinya jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Contoh, zahaba Ammarun. Apa artinya? Amar pergi. Ya. Jangan ngelihat amarnya ketika antum terjemah, tapi lihat tulisannya. Ya, tulisannya zahaba dulu, tapi terjemahnya Amar. Nah, Amar pergi, bukan pergi Amar. Ya, menerjemah sesuai dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Arabnya. Zahaba dia fiil, kata kerja. Ya, terus Amar isim atau fiil? Isim. Ya, karena dia nama orang. Nah, Amar nama orang. Maka yang zahaba sebagai fiil, kemudian Amar isim ini sebagai fa'il. Apa arti fa'il?
Pelaku, subjek. Kalau di Indonesia, ini jadi predikat, ini jadi subjek, subjek, seperti itu. Fahim tum? Jelas? Nah, terus sekarang bedanya apa antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dulu. Jumlah ismiyah menunjukkan istimror. Continue, sahih. Istimrorun, terus menerus. Kalau kita mengatakan at-talibu mahirun, siswa ini pintar. Apakah pintarnya tadi, sekarang, atau akan datang? Terus menerus, nggak terkait dengan waktu, karena isim ini nggak terkait dengan waktu. Ya. Tapi kalau kita misalnya mengatakan Fahima Muhammad ad-darsa. Apa artinya? Muhammad paham pelajaran. Muhammad paham pelajaran. Ini jumlah fi'liyah karena diawali oleh fahima fi'il. Muhammad sebagai fa'il pelaku. Darsa sebagai maf'ul bih objek. Ini jadi subjek, dia sebagai predikat, ini sebagai objek. Ya. Di sini kapan pahamnya Muhammad? Tadi. Sudah paham tadi. Apakah sekarang paham? Belum tentu. Apakah nanti paham? Belum tentu. Nah, ini kelemahan fi'il. Dia hanya menunjukkan salah satu waktu. Bisa waktu tadi, past tense, sekarang, present, atau akan datang, future. Ya, lemah dia seperti itu. Nah, jumlah fi'liyah, ismiyah, tidak. Menunjukkan terus-menerus. Talib itu mahir, terus. Nggak ada waktunya. Ya. Nah, zahaba Ammarun. Kapan dia pergi? Tadi. Nah, karena menunjukkan fi'il madin, kata kerja lampau. Kalau misalnya di sini bentuknya yazhabu, pakai mudhari, berarti artinya sedang. Ammar sedang pergi. Atau izhab, pergilah. Kapan perginya? Nanti. Ini menunjukkan maknanya akan datang. Seperti itu. Enggak apa-apa. Ada bodrek kan? Tenang aja ada bodrek. Bisa, bisa. Semua jumlah itu cuma dua. Antum ketika melihat kalimat dalam bahasa Arab sepanjang apapun, nggak lepas dari dua ini. Kalau nggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, walaupun panjang, cuma dua aja. Sebagaimana isim, dilihat dari jenisnya cuma dua, muzakkar atau muannas. Ada nggak bencong? Nggak ada, kan? Nggak ada. Nah, jelas sampai sini? Yang belum paham, sebelum lanjut? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, kadang kita, sekarang belum paham nih. Ntar kedua, ketiga baru paham. Gitu. Yang penting continue Pak belajar. Jadi jangan kita mendikte Allah. Saya baru mau datang belajar kalau paham. Kalau nggak paham saya nggak datang. Jangan. Datang aja terus. Ya, insya Allah istiqomah dapat ilmunya. Nah, istiqomah. Istri 3 kontrakin rumah. Terus al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru. Al-mustashfa. Apa artinya? Masakit. Almania. Jerman. Inkaltaro. Swisro. Swiss. Asikinu. Pisau. Sahih. Paronsa. Perancis. Amama. Khalfa. Apa? Belakang. Amama khalfa disebut apa tadi? Zorof. Zorof apa? Zorof makan. Makan. Ya, kata keterangan makan. Makan itu tempat. Ya, kata keterangan tempat. Taib, sekarang kita masuk ke ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9.
Fadal, Pak. Kalau yang bacanya in kaltaro atau In kaltaro. atau ing. Pakai ifa. Sama tuh kemarin. Pakai ifa nggak? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Repot, Pak, kalau kita pakai ifa. Contoh di Al-Quran. Iya. Repot kalau pakai ifa. Saya nggak ngebayangin orang kalau pakai ifa ngomong lama banget itu ntar. Pakai ifa ada bacaannya tartil, ada hader, ada yang bacaannya istilahnya cepat, tadwir. Repot, Pak. Nggak berlaku, Pak. Tapi kalau Anda mau coba boleh, Pak. Anda mau coba boleh pakai ifa. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-9, al-hamzah. Anda bacakan, simak. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Dia Abbas. Ya, dia Abbas. Kemudian Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang, bukan orang kaya, ya. Abbasun tajirun goniyun. Abbas adalah pedagang yang kaya. Goniyun artinya kaya. Abbas adalah pedagang yang kaya. Kemudian Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Guru laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Kalau guru perempuan? Hamidah. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Pakai ta marbuthah. Hamidah benar juga, tapi memang setiap Hamidah pasti guru. Enggak juga. Baik, kemudian Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid guru yang baru. Jadid baru. Jadi kalau ada masjid Al-Jadid berarti masjid baru. Padahal udah lama itu. Bohong tuh berarti itu. Awet muda. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid guru yang baru. Kemudian ma hadza? Apa ini? Hadza tufahun. Hadza tufahun. Ini tufah. Apa? Apel. Nah. Tufahun. Nah. Hah? Kenapa? Duren. Oh, duren. Duren nggak ada. Kemudian hadza at-tufahu fakihatun ladzidzatun. Apel itu fakihatun, buah. Fakihatun itu buah, ya. Apel itu buah yang lezat. Ladzidzatun, buah yang lezat. Jadi laziz, lezat itu dari bahasa Arab, Pak. Apel itu adalah buah yang lezat. Kemudian madzalika? Apa itu? Dzalika usfurun. Dzalika usfurun, itu burung pipit. Itu burung pipit. Usfur, burung kecil, burung pipit. Naam. Kemudian al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit adalah burung yang kecil. Ta'ir itu burung. Burung pipit adalah burung yang kecil. Kemudian al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Jadi al-arabiyatu itu ada ta marbuthah di belakang, artinya bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Lughah artinya bahasa, sahlah mudah. Kemudian di belakangnya al-arabiyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah.
Terus Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah siswa yang sungguh-sungguh. Mujtahid, sungguh-sungguh. Atau bisa juga kita terjemah rajin. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud siswa yang malas. Nah. Kalau antum lihat di Al-Quran ada kusala. Kusala jamak dari kaslan, malas ya, kusala. Dan Mahmud siswa yang malas. Kemudian man anta, siapa kamu? Ana talibun, saya seorang siswa. Saya seorang siswa. A'anta talibun jadidun, apakah kamu siswa yang baru? Apakah kamu siswa yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Iya, saya siswa yang baru. Baik, sudah? Sekarang kita baca bareng-bareng. Ya. Baca dan ikuti. Ya. Dengar dan ikuti. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Artinya? Dia Abbas. Abbasun tajirun. Artinya? Abbas seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Artinya? Nah. Hamidun mudarrisun. Artinya? Sahih. Hamidun mudarrisun jadidun. Artinya? Nah. Kemudian mahadza, artinya? Nah, kalau tadi man karena nunjuk ke laki-laki, berakal. Sekarang pakai ma, ke benda ya. Makanya mahadza, apa ini? Hadza tufahun. Artinya? Ini apel. At-tufahu faqihatun ladzidzatun. Artinya? Apel itu buah yang lezat. Nah, apel itu apa? Sebuah apel. Apel itu. Kenapa? Ah, ada ma'rifah ya, jadi alif lam. Kemudian madzalika? Apa artinya? Apa? Zalika usfurun. Artinya? Itu burung pipit ya. Al-usfuru ta'irun sogirun. Artinya? Jadi ta'irun artinya burung ya. Naam. Apa artinya burung nggak turun-turun? Ta'irun la turun-turun. Terbang terus ya. Terus al-arabiyatu lughatun sahlatun. Artinya? Nah, bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Bener nggak? Belum biasa. Terus al-arabiyatu lughatun jamilatun. Artinya? Yang indah ya. Ammarun talibun mujtahidun. Artinya? Yang rajin atau sungguh-sungguh. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Artinya? Oh, Mahmud. Bukan Muhammad, Mahmud ya. Naam.
Nah, kaslanu kenapa nggak kaslanun? Ada tempatnya, Pak. Di belakang buku ini. Pembahasan isim yang nggak boleh tanwin. Ya, isim nggak boleh tanwin. Terus man anta? Artinya? Nah, ana talibun. Artinya? Nah, saya seorang siswa. Anta talibun jadidun? Artinya? Naam. Naam ana talibun jadidun. Apa artinya? Ada yang aneh nggak tadi kita pelajari? Yang antum rasakan kok baru nih, ada yang baru nih. Yang jadid. Nah, kalau kita perhatikan, ya, di situ ada penambahan kata-kata. Lihat lagi di halaman sebelumnya. Ya. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Rajul itu kedudukan jadi apa? Nah, jadi apa kedudukannya? Badal, karena terletak setelah hadza. Hadza dan dia ada alif lam, maka jadi badal. Makanya kita terjemah bukan siapa ini lelaki, tapi siapa laki-laki ini, ya. Huwa Abbasun. Artinya? Abbas. Jumlah ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Dari mana tahu? Ada isim di awal kalimat, yaitu domir, ya. Dia. Maka jumlah ismiyah, jumlah ismiyah ada dua. Ada yang pertama sebagai mubtada. Mana mubtadanya berarti? Huwa. Abbas sebagai khabar. Kemudian Abbasun tajirun. Artinya? Jumlah apa ini? Ismiyah. Terus Abbas sebagai apa di situ? Mubtada. Ya. Tajir sebagai apa? Khabar. Kemudian Abbasun tajirun goniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya. Abbas sebagai tajir sebagai goni sebagai. Nah, ini yang belum kita pelajari. Ini yang kita pelajari sekarang, ya. Kita perhatikan di situ kata tajirun, pedagang. Nah, datang kata setelahnya goniyun. Apa artinya? Kaya. Maka goniyun ini dinamakan sifat, ya, sifat. Dan ya, anapus. Yang punya motor mungkin diambil, ya. Hujan amam, motor. Naktun wa man'utun. Naktun wa man'utun. Naat dan man'ut. Naat artinya sifat. Sifatun. Naat artinya sifat. Paham sifat? Kata sifat dalam bahasa Indonesia, ya. Dan man'ut. Mausufatun. Man'ut artinya mausufah, yang disifati. Jadi ada sifat dan yang disifati. Misal ana mengatakan buku baru. Yang mana jadi sifat? Buku atau baru? Baru sifat. Berarti buku sebagai yang disifati, ya. Baru sifat, buku yang disifati. Terus Ali tinggi. Mana yang jadi sifat? Tinggi. Ali sebagai yang disifati. Nah, sama. Naat artinya sifat. Man'ut artinya yang disifati. Terserah antum nanti pakai istilah yang mana. Naat atau naat man'ut atau sifat wa mausufah. Bebas. Mananya sama. Mananya sama.
Kita lihat di kalimat tadi, Abbas tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Apa artinya tadi? Pedagang yang kaya. Mana yang sifat? Mana yang disifati? Tajirun. Maka ghaniyun sebagai naat, tajir sebagai man'ut. Naat dan man'ut. Jelas sampai sini? Antum harus paham bahasa Indonesia dulu sebelum belajar bahasa Arab ya. Mana sifat, mana yang disifati. Bahasa Indonesia belum. Kita diusir dari NKRI Pak, nggak bisa bahasa Indonesia. Parah ini. Udah mulai pertandingan. Ya. Baik, jelas sampai sini ya. Naat man'ut. Nah, naat man'ut itu punya syarat. Ya, dikatakan naat man'ut dia punya syarat seperti mudhaf mudhafun ilaih. Syarat secara makna. Syarat secara makna. Antara naat dan man'ut itu bisa kita artikan di tengahnya yang. Tajirun ghaniyun artinya pedagang yang kaya. Kalau nggak bisa masuk yang, bukan naat man'ut. Contoh, amamal masjid, dua kata, sama seperti tajir goni, dua kata susunan. Pertama amam, kedua masjid. Bisa nggak diartikan depan yang masjid? Nggak bisa. Naat man'ut bukan? Bukan. Berarti dia masuknya ke zorof. Fil baiti, susunan. Fi haruf, al bait isim. Bisa nggak diartikan di yang rumah? Nggak bisa. Ya. Maka bukan naat man'ut, tapi dia adalah jar dan majrur. Huruf jar dan isim majrurnya. Jangan Muhammad. Jangan tajir. Al-ustadu waqifun. Apa artinya? Ustadz berdiri. Ustadz yang berdiri apa ustadz itu berdiri? Dari mana kita tahu itu? Al-ma'rifah. Ini nakiroh. Nah, maka kalau nggak bisa masuk yang, bukan sifat, bukan naat man'ut. Jelas? Ini tanda maknawi, tanda secara maknanya. Bisa masuk yang, nggak bisa masuk yang, bukan sifat. Sekarang tanda yang zahirnya. Naat man'ut dia punya rumus. Niat. Jadi kalau mau ngerti naat man'ut harus punya niat. Kalau nggak punya niat nggak paham. Punya niat dulu. Nah, niat ini apa? Ini singkatan. Niat. N yang pertama nggak jelas. Oh, nggak jelas mau. Pakai hitam aja berarti. N yang pertama nauun. Apa? Nauun. Nau artinya jenis. Jenis. Naun jenis. I adalah i'rab.
Gampangnya, ini terjemahan bebasnya harokat, karena kita belum belajar yang lainnya. Harokat. Ya. Terjemah sederhananya buat antum, bukan terjemah apa namanya cara istilah. Kemudian A-nya adalah adat. Apa arti adat? Bilangan. Kemudian T-nya ta'yinun. Ta'yin. Ta'yin artinya kejelasan. Kejelasan. Nah, ditulis dulu. Boleh, Pak. Ta'yinun. Ta'yinun, yinun. Itu nun. Ta'yinun ada titik. Ini ngajarin guru ana dulu Ustaz Irham Maulana. Hafizahullah tuh. Beliau ngajarin rumus ini. Masih dipakai, iya. Anda dapat dari beliau. Iya, jariyah insyaallah. Nah, berarti sanadnya antum bersambung sampai guru ana. Yang harokat i'rabun. I'rabun. I'rab. Sudah? Belum. Belum, kita tunggu ya. Kejelasan ta'yinun. Ya-nya 2, ta'yinun. Iya, ta'yin. Ta'yinun sahih. Ya. Tadi kan abatus tajirun buniyun ya. Iya. Nah, itu abatus tajirun dia mubtada khobar. Sahih. Terus buniyunnya naat. Naat. Terus yang manutnya jadi tajirun lagi. Iya. Jadi dia punya 2. Betul. Dia punya 2 jabatan. 2 fungsi. Merangkap. Boleh nggak itu dalam pemerintahan? Boleh. Boleh. Kayak mudhaf ilaih kan mudhaf bisa jadi mudhaf ilaih, bisa jadi mudhaf juga kan. Rangkap dia. Boleh, nggak masalah. Ada. Enggak ada. Emang kalau seperti apa kalau contohnya kalau bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris contoh misalnya buku ini tebal, kayak buku yang mana? Yang jelas ya naat matut harus sedempet, harus berbarengan, nggak boleh dipisah. Nggak boleh dipisah. Makanya sifat yang setelahnya itu berarti jadi yang disifati yang sebelumnya. Nggak boleh dipisah. Buku baru itu warna biru. Apa itu, Pak? Dzalikal kitabu. Warna biru apa? Azraqu. Azraqu.
Nah, udah? Nah, sekarang kita lihat prakteknya. Tajirun goniyun. Maka ya, naat harus mengikuti man'utnya. Naat mengikuti man'utnya, sifat mengikuti yang disifati. Dalam hal apa tadi? Niyat. Ya. Yang pertama, goniyun harus mengikuti tajirun dalam hal nau. Nau apa tadi namanya? Jenis. Maksud jenis ini adalah muzakkar muannasnya. Misal di sini, tajir jenisnya apa? Muzakkar. Maka di sini goni harus muzakkar. Kalau ana mengatakan tajirun goniyatun, benar atau salah? Salahnya di naunya, karena nggak sesuai. Di sini muzakkar, di sini muannas. Sini tepat nggak? Ah, benar. Kedua, dalam hal i'rab. Apa tadi i'rab? Harokat. Tajir harokatnya apa di sini? Dhammah, ya. Maka goniyun ikut dhammah. Kalau kita mengatakan goniyun, benar atau salah? Salah. Ya. Maka di sini benar atau salah? Benar. Adat. Apa tadi adat? Bilangan. Tajirun berapa ini? Satu orang. Goniyun berapa? Tunggal. Ya. Mufrad. Ya. Ini mufrad. Maka sama. Ya. Adatnya benar. Ta'yin. Maksud ta'yin adalah nakiroh dan ma'rifahnya. Tajir, nakiroh atau ma'rifah? Nakiroh. Goniyun? Nakiroh. Cocok nggak? Nah, kalau cocok semuanya, baru jadi naat man'ut. Satu syarat kurang, bukan naat man'ut. Jelas? Nah. Sekarang kita lihat. Nah. Ar-rajulu mahirun. Apa artinya? Laki-laki mahir. Sekarang kita lihat. Apakah dia bisa jadi naat man'ut atau tidak? Lihat lagi ya. Niatnya. Naunya rojul. Muzakkar atau muannas? Rojul. Muzakkar. Mahir? Muzakkar. I'rabnya marfu ya, dhammah ya. Jadi i'rab itu istilah ya. Dia kedudukan akhir kata ya. Posisinya akhir kata itu dia keadaan seperti apa? Kalau ada dhammah namanya marfu. Kalau ada fathah namanya mansub. Kalau ada kasrah namanya majrur. Nah, itu i'rab kedudukannya ya. Keadaannya dia di sini marfu dengan dhammah. Maka di sini harus ikut marfu dengan dhammah. Berarti cocok nggak? Adat. Rojul berapa orang? Mufrad tunggal. Mahir mufrad tunggal. Ta'yinnya sekarang. Rojul ma'rifah nakiroh. Ma'rifah. Mahir nakiroh. Sama nggak? Naat man'ut bukan? Artinya gimana jadinya kalimatnya? Laki-laki yang mahir atau gimana? Laki-laki itu mahir. Berarti bukan naat man'ut karena nggak bisa diartikan yang. Ya artinya laki-laki itu mahir. Berarti dia posisinya jadi apa di sini kalimatnya? Mubtada khobar. Laki-laki itu pintar. Ketawa dah kita. Laki-laki itu pintar. Misalnya kalau nggak terpenuhi, ar-rajulu at-talibani jalisun. At-talibani jalisun. Apa artinya?
Yes. Siswa itu duduk. Apakah dia naat man'ut? Kita lihat. Naunya muzakkar atau muannas talib? Muzakkar. Talib muzakkar. Jalis muzakkar. Cocok. I'rabnya dia marfu. Domahnya mana? Dia nggak ada domah. Karena dia bentuknya dua. Musanna. Jangan dibingungin istilahnya, terpusing. Jangan dibingungin ya. Dengerin aja. Talibani dua siswa. Jalisun berapa? Tunggal. Ya. Cocok nggak? Nggak cocok. Ya. Dari segi i'rab udah nggak cocok. Bisa nggak jadi naat man'ut? Nggak bisa. Dari adatnya ini berapa? Dua. Ini bukan i'rabnya. I'rabnya benar. Adatnya nggak cocok. Ini berapa? Dua. Ini satu, nggak cocok. Ta'yinnya ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah. Ini nakiroh, nggak cocok. Dua syarat gugur, maka nggak bisa jadi naat man'ut. Koreksinya gimana? Koreksinya berarti yang kurang apa? Adatnya kan? Nah, berarti naat ngikutin ini, bukan ini ngikutin ini. Naat ngikutin man'utnya. Taliban berapa ini? Dua. Jadi kan dua, gimana? Jalisani. Nah kan? Adatnya benar. Sekarang talib ma'rifah nakiroh. Ma'rifah ini dirubah. Nah, menjadi al. Nah, berarti jadinya al jalisani. Apa artinya? Dua siswa yang duduk itu. Dua siswa yang duduk itu. Nah, kalau misalnya nggak ada al, talibani jalisani artinya dua siswa yang duduk. Nggak pakai itu, kan nggak ma'rifah. Jadi nakiro, nggak ada alif lam. Dua siswa yang duduk, bukan nunjuk itu, nggak ada, karena bukan ma'rifah. Baik ya. Jadi kita lihat di situ. Tajirun goniyun. Tajir jadi apa di situ? Man'ut. Goni jadi naat. Ya, jadi naat. Kemudian hamidun mudarrisun. Apa artinya? Guru. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Hamid jadi apa? Mubtada. Mudaris jadi apa? Khobar. Udah ngerti mubtada khobar. Terang ngedebat orang ya. Hamidun mudarrisun jadidun. Artinya? Hamid seorang guru yang baru. Hamid jadi apa? Guru. Hamid jadi mubtada. Mudaris jadi apa? Khobar. Jadid jadi apa? Naat. Cocok nggak jadi naat? Kita lihat ya. Mudarris naunya apa? Muzakkar. Jadid muzakkar. Terus i apa i? I'rab. I'rabnya apa dia? Marfu dhammah. Nah, jadid cocok. Nah. Kemudian adatnya mudaris berapa orang? Tunggal, mufrad. Jadid mufrad. Cocok? Cocok. Ta'yinnya? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Jadid? Nakiro. Cocok nggak jadi naat man'ut? Nah, berarti artinya hamid guru yang baru. Bisa antum artikan yang baru. Kalau hamid yang guru itu nggak bisa ya? Hamid yang guru bisa. Oke, kita bikin. Hamid yang seorang bisa nggak? Bisa. Hamid kan itu kan mudaris kan? Harus samain dulu niatnya. Baru antum bisa jadikan dia naat. Hamidun. Niatnya apa dia? N-nya apa dia? Naunya? Muzakkar ini? Muzakkar. I'rabnya? Marfu ini marfu. Cocok. Adatnya? Tunggal. Ini mufrad.
Cocok. T, ta'yin. Ta'yinnya Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Ini Hamid, nakiro ma'rifah? Ma'rifah, nama orang ma'rifah. Ma'rifah. Mudaris? Nakiro. Cocok? Enggak. Gimana supaya cocok? Tambahkan al. Apa jadi artinya? Hamid yang guru itu. Jadi sifat. Hah? Enggak boleh. Kalau antum jadikan, jadi yang mana? Itu yang baru. Oh, enggak usah dipakai kalau gitu. Sudah terpenuhi sifatnya. Bisa nambah. Oh, menambah. Izin dulu sama istri pertama. Apa tuh? sama nanya. Boleh nggak kalau ditukar posisinya misalkan Hamidun Jadidun dari sini? Nggak boleh. Nggak boleh. Hamidun Jadidun Mudarrisun nggak boleh. Bentuknya paketnya harus man'ut na'at. Jangan na'at di depan, man'ut di belakang. Nggak boleh. Tidak manut. Manut, namanya juga manut ya Pak ya. Nurut aja. Gitu. Baik, kemudian kita lihat di bawah. Ma hadza, apa ini? Hadza tufahun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Hadza sebagai mubtada. Tufah sebagai khobar. Kemudian at-tufahu fakihatun lazidatun. At-tufah jadi apa? Fakihatun jadi khobar. Lazidatun jadi na'at. Bener nggak? Coba kita lihat. Fakihatun naunya apa? Muannas. Ya, muannas. Karena ada tak marbutoh. Lazidatun muannas. I'rabnya marfu, ada dhammah. Ladzidzatun marfu juga. Adatnya berapa? Mufrad, tunggal. Ladzidzatun mufrad. Ta'yinnya nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Ladzidzah nakirah. Nah, berarti artinya buah yang lezat. Nah, buah yang lezat. Terus, ma dzalika apa itu? Dzalika usfurun. Itu burung pipit. Al usfuru ta'irun shagirun. Mana naatnya? Shagirun. Mana man'utnya? Ta'irun. Nah, sahih. Al arabiyatu lughatun sahlatun. Mana man'utnya? Lughatun. Mana naatnya? Cocok nggak? Sahih. Dia sebagai mubtada. Sahih. Kemudian al-arabiyatu lughatun jamilatun. Mana man'utnya? Lughatun man'utnya. Naatnya? Jamilatun. Ya. Kalau kita bilang Zaidun al-jamilatu, benar atau salah? Kenapa salahnya? Zaidun al-jamilatu. Apanya nggak sama? Zaidun jamilatun. Zaidun jamilatun. Apa artinya? Zaid cantik. Naunya muzakkar muannas. Cocok nggak? Nggak cocok. Nah, terus i'rabnya sama nggak? Marfu. Adatnya sama nggak? Sama. Ta'yinnya sama nggak? Beda. Zaid muzakkar apa ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Jamilah nakirah, nggak sama. Dua nggak sama. Yang benar gimana jadinya? Zaidun al-jamil. Al-jamil. Ini yang benar, Zaidun al-jamil. Apa artinya? Zaid yang ganteng. Zaid yang ganteng. Zaid yang ganteng. Maka di sini sama. Naunya sama-sama muzakkar. I'rabnya sama-sama marfu. Adatnya sama-sama tunggal. Ta'yinnya sama-sama ma'rifah. Kayak gitu.
Terus ammarun talibun mujtahidun. Mana naatnya? Mana naatnya? Sifatnya mana? Mujtahidun. Ya. Mahmudun talibun kaslanu. Mana naatnya? Kaslan. Sahih. Man anta? Ana talibun. Mana naatnya? Ana talibun. Mana naatnya? Enggak ada. Mana naatnya? Ana. Dia ma'rifatun nakirah. Ma'rifah. Domir kata ganti itu ma'rifah. Talib nakirah atau ma'rifah? Sama nggak? Udah nggak sama. Udah nggak bisa jadi naat man'ut. Nah, berarti nggak ada naatnya. Anta talibun jadidun. Mana naatnya? Jadidun. Nah. Kemudian, ya sudah. Ana talibun jadidun. Paham sampai sini? Insyaallah. Nah, doain. Ya Allah. Kabul. Baik. Ya. Boleh. Enggak masalah. Enggak ada masalah. Maafin muskilah. Sekarang kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Iqra, waktub, baca dan tulislah. Antum tulis dulu, ya. Nah, kasih waktu 5 menit, habis itu baca. Kasih harokat, ya. Biar paham. Ana pilih Pak Sariun. Pak Sariun. Jangan Pak. Nomor 1 Pak, tafadhol Pak dibaca. Muhammadun talibun qadimun. Muhammadun. Nah, Muhammadun talibun qadimun. Taib. Apa artinya Pak? Muhammad pelajar Qadim. Yang lama. Nah, Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah pelajar yang lama. Muhammad jadi apa ini Pak? Sahih, betul, Masya Allah. Talib jadi apa Pak? Sahih. Qadim jadi apa? Katanya siapa Pak? Yang bisikin siapa? Katanya Nat. Oh gitu. Waduh, dapat ilham nih dari. Sahih, benar. Qadim jadi naat. Kalau qadim jadi naat, berarti man'utnya yang mana? Qadim jadi naat, sifat. Berarti yang disifati siapa? Berarti man'utnya talib. Nah, Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah siswa yang lama. Nomor 2. Mas Daris, tafadhal. Hadzalikar rajulu mudarrisun jadidun. Terus jawabannya itu? Apakah? La. Huwa tabibun jadidun. Taib. Terjemahkan. Apakah itu? Gimana tuh? Gimana terjemahnya itu? Apakah guru itu? Gimana itu? Guru. Panik. Laki-laki. Sahih. Itu guru yang baru. Benar. Terus jawabannya? Tidak, dia dokter baru. Nah, sahih, dokter yang baru. Adzalikar rajulu mudarrisun jadidun. Apakah laki-laki itu? Nah, rajul jadi apa di situ? Mubtada. Mubtadanya yang mana? Isim di awal kalimat.
Zalika. Zalika mubtada. Ar-rajul jadi apa? Khobar. Oh, bukan khobar. Badal. Nah, kan ada alif lam setelah isim isyarah. Nah, jadi badal kan? Maka terjemahannya rojulnya dulu baru zalikanya. Mudaris jadi apa di situ? Betul, man'ut. Apa lagi? 2 jabatan tuh dia punya. Ada khobar jadi khobar. Zalika jadi mubtada. Rojul jadi badal. Mudaris jadi khobar. Coba kalau kita ngomong adzalika rojulu, terus kita diam. Artinya apa itu? Apakah laki-laki itu? Terus kita diam. Sempurna kan nih kalimat? Nah, butuh khobarnya kan? Khobarnya apa? Mudaris. Apakah laki-laki itu seorang guru? Nah, maka mudaris sebagai khobar. Jadid sebagai apa? Naatnya, sahih. Terus la huwa tabibun jadidun. Huwa sebagai apa? Mubtada, sahih. Tabib sebagai Khobar. jadid sebagai Naat. sahih. Mantul ya. Masya Allah. Kemudian nomor 3. Pak Agung. Agung itu pakai di sini. Nah, antum Pak. Darisun sahilun. Sahilun. Ada darisun sahilun. Kurang tepat. Ada darsun. Darsun sahlun. Ada darsun sahlun. Apa artinya, Pak? Ini pelajar yang ini pelajaran yang mudah. Ini pelajaran yang mudah. Hadza jadi apa, Pak? Mubtada. Darsun. Darsun khobar. Khobar. Sahih. Sahlun. Sahlun maksud. Sifat atau yang disifati? Naatnya. Sahih. Nah, Masya Allah. Udah tahu mubtada khobar. Saya dulu jilid 3 baru belajar mubtada khobar. Baru jilid 3. Ini jilid 1 udah paham mubtada khobar. Masya Allah. Enggak. Gurunya enggak hebat. Taib, ada bisikan, wangsit ya. Nomor 4, Pak Mardianto. Abason apa abasun, Pak? Abasun. Nah. Syahirun. Nah, apa artinya? Syahir apa syahir? Masyhur. Masyhur terkenal ya. Abbas pedagang yang terkenal. Abbas jadi apa, Pak? Mubtada. Tajir khobarnya. Syahirun jadi naatnya. Sahih ya. Kemudian nomor 5. Haki. Nah, dibaca haki. Nomor 5. Naam, apa artinya? Bilal nama orang. Bilal insinyur yang besar. Nah, Bilal sebagai apa? Mubtada. Sahih. Muhandis khobar. Sahih. Kabir naat. Sahih ya. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah insinyur yang besar. Kalau gumira siswa yang besar gimana? Gimana kalimatnya? Nggak usah gumira, nggak usah ganti gumirun. Nggak ada, ini bukan nama Arab. Gumira siswa yang talibun kabirun. Siswa yang besar, talibun kabirun. 6. Kemudian Rugito. Padahal
Ah? Naam, apa artinya? Bahasa Inggris itu bahasa yang susah. Naam. Al-inkiliziyatu lughatun sa'batun. Al-inkiliziyah jadi apa? Terus lughatun? Kemudian sa'bah? Naat. Nah. Cocok nggak jadi naat man'ut? Nah, sahih. Ya terpenuhi semua niatnya. Kemudian hamdan awaludin. Nah, tafadhol. Nomor 7. Anta rajulun ghaniyun. 6. La ana rajulun faqirun. Apa artinya? Apakah kamu laki-laki yang kaya? Tidak, saya fakir miskin. Sahih. A'anta rajulun ghaniyun. Apakah kamu laki-laki yang kaya? La ana rajulun faqirun. Tidak, saya laki-laki yang fakir, miskin. Kalau kita ganti a'anti, gimana kalimatnya? Apakah kamu? A'anti. Rojulatun. Hah? Anissa jamak, Pak. Apa perempuan? Imro'atun. Nah, a'anti imro'atun, miskin, kaya? Goniatun. Goniatun ya. Goniatun ngikutin ya. Imro'atun goniatun. Imro'atun perempuan artinya. Imron tangga sebelah kali, Pak. Enggak tahu saya. Itu muzakarnya. Mufradnya. Dari Anissa tunggalnya imro'atun. Maksudnya imro'atun. Ya, berarti laki-laki rojulun. Bukan, gimana antum? Nyimpulin sendiri antum gimana? Imro'atun perempuan intinya. Imro'atun. Imro'atun. Bukan Imron ya. Imron. Hah? Tetangga sebelah mungkin. Hah? Oh, nah itu dia tuh kita tuh kan nggak ngerti bahasa Arab tuh kan. Akhwat tuh berapa orang? Banyak. Kenapa? Ada akhwat. Kalau jamak apa? Akhwat, bukan akho. Akhwat. Tunggalnya? Ukhtun. Nah, ada satu akhwat. Tuh kok akhwat gimana? Ukhtun. Hah? Ahok. Hah? Apa? Uksain apa? Uksai apa? Ayo Allah. Ada lagi istilah baru. Gak paham. Masya Allah, nggak tahu anak. Nggak paham anak. Nggak paham anak itu. Arab condet. Halo. Baik. Sekarang nomor 8. Saya itu Chelsea. Kalau kali sari Henry. Al-Qahiratu. Madinatu. Naam, apa artinya? Qahiroh. Apa Qahiroh? Kairo. Kairo. Naam. Sahih. Nah. Al-Qahiratu Kairo. Kairo itu ibu kota apa? Mesir. Ya. Kairo adalah Madinah. Madinah bukan Madinah yang di Saudi. Madinah ini artinya kota. Nah. Kairo kota yang besar. Qahiroh jadi apa di situ? Hah? Apa? Mubtada. Madinah jadi apa? Jadi khobar, sahih. Kabiratun jadi apa?
manut. Naatnya, naam, sahih ya. Berarti kalau kabiratun naat berarti manutnya mana? Kabiratun kan naat sifat. Berarti yang disifati mana? Apa? Kertas. Madinahnya, Madinahnya yang disifati, manutnya dia. Baik. Madinah mufrad. Kalau jamak madain. Iya. Terus Zunnurain. Tafadhol. Selanjutnya 9. Taib, artikan. Sahih. Anta mudarisun qadimun. Anta jadi apa di situ? Qadim jadi apa? Sahih. Kemudian ana mudarisun jadid. Mudaris jadi apa? Khobar dan sahih. Mudaris jadi khobar dan man'utnya ya. Kemudian Taufik, Bapak Taufik nomor 10. Bukan Ahmad itu. Ahamidun. Kasla nu. Jangan pakai tanwin, kaslanu. Dia enggak tanwin. Dun. Kaslanu aja yang tidak ditanwin. Kenapa? Ada di belakang. Sesuai dengan nama antum, isbir. Baik, artikan, Pak. Apakah murid yang malas? 6. Tidak, dia murid yang rajin. Sahih. Hamidun jadi apa di situ? Sahih. Talib jadi khobar. Kaslan manun. jadi Makum. Matul. Apa tuh? Naktun. Kaslan jadi naktun, jadi sifat. Ya. Talib jadi man'utnya, jadi yang disifati. Ahamidun talibun kaslanu. Apakah hamid siswa yang rajin? Ingat bisa kita masukkan yang ya. Tidak. La huwa talibun mujtahidun. Tidak, dia siswa yang afan tadi kata malas ya. Salah. La huwa talibun mujtahidun. Dia siswa yang rajin, sungguh-sungguh. Taib, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Udah. Kalau nggak ada, PR ya. Halaman selanjutnya. Lihat latihan yang kedua. PR ya. Jangan sampai nggak datang nih. Udah kebaca nih. Udah kebaca soalnya. Lihat latihan kedua. Anda bacakan. Fil farogi. Fil jumalil atiyati. Na'tan munasiban. Taib. Artinya letakkan. Fil farogi, di titik-titik, di tempat kosong. Nabi SAW bersabda apa? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang manusia itu lalai, tertipu darinya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan titik-titik. Waktu luang. Faragh itu kosong. Jadi fil faragh di tempat kosong, maksudnya titik-titik ya. Letakkan pada tempat kosong fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Pada kalimat-kalimat berikut ini, na'tan, objeknya ini na'tan, yaitu na'at sifat, munasiban yang sesuai.
Ya. Jadi di situ ada 10 soal. Nomor 1 sampai 10. Tugas antum berikan naatnya, sifatnya sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Paham tum? Nah, itu kalau antum perhatikan na'tan munasiban, apa artinya na'tan munasiban? Sifat yang sesuai. Munasiban jadi apa di situ? Naat bagi naat. Munasiban naat bagi naat. Sifat yang sesuai, naat jadi man'ut. Kebolak-balik dong. Pakai fathah, ngikutin depannya. Baik, jelas di sini? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Jangan lupa PR-nya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.